Kita mendapatkan kabar ada pendaki yang mengalami trouble atau apa itu, kita tuh tergerak gitu loh, tergerak untuk menolong kan gitu, melakukan evakuasi dan sebagainya seperti itu. Pasti seneng netep di situ, seneng bermain di situ, maksudnya seneng apa? Ya, seperti pembicaraan awal tadi bahwasannya gunung itu adalah rumah kedua, jadi rumah kedua. Tidak semua orang itu kan punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki kan gitu aja. Ya dengan perlengkapan yang mungkin Minim ya. sangat-sangat minim gitu loh. Manajemen mereka juga acak-acakan kan gitu. Bagi seorang volunteer gunung, gunung merupakan rumah kedua setelah rumahnya. Jadi terkadang rumahnya sendiri pun ditinggalin untuk dia diam di satu tempat. Nah, mereka-mereka itu namanya volunteer gunung. Oyo, dingin. Jumpa lagi dengan saya Sugi. Saya sedang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur di lereng Gunung Lawu, tepatnya Cemoro Kandang. Nah, saya nggak sengaja sebetulnya datang ke sini. Tujuannya mau jalan-jalan aja lah ke Jawa Timur, tapi singgah karena di sini pasti ada saudara, ada teman. Siapa teman itu? Mas Budi. Siap. Sehat Mas Budi? Sehat. Alhamdulillah bisa nyampe sini Mas. Saya pengen ngobrol-ngobrol nih Mas tentang keberadaan Mas Budi dan kawan-kawan tuh di lereng Lawu ini. Apa namanya, volunteer ya? Bisa disebut volunteer ya? Iya, bisa disebut volunteer. Anak Gunung Lawu atau lebih singkatnya AGL kan. AGL. Tadi ada joke AGL tuh anak gondrong Lawu. Dulu waktu kita masih pada muda semuanya Ya, karena pada gondrong-gondrong ya, disebut AGL anak gondrong Lawu. Ya begitulah identiknya anak gunung saat itu ini. Jenengan udah berapa lama atau berapa tahun di Ya mungkin main di sini? separuh usia saya. Separuh usia itu memang ya sama teman-teman yang lain. Usia piro? Separuh usia ya katakanlah AGL itu udah berdiri selama 27 tahun. Berarti Nah, 50. sebelum berdiri pun kita itu udah nongkrong di sini lebih awal gitu. Separuh usianya Budi atau separuh Iya. usia AGL? Separuh usia AGL 27 saya. tahun. Nah, Dia separuh kurang usia lebih dan berarti usia usianya teman-teman udah semua lah. 50 sekian. Itu dulu gimana ceritanya? Jadi bisa ada orang-orang ngumpul di sini terus bikin nama disebut AGL tuh piye secara Mas? Iya, pada masa itu kan mungkin kita masih sangat muda-muda kan. Mungkin kita mempunyai hobi yang sama, khususnya dalam hal petualangan kan gitu. Mendaki gunung. Nah, terus akhirnya ngumpul tuh di Cemoro Kandang kan. Karena apa ya? Karena kecintaannya dengan khususnya Gunung Lawu. Akhirnya Cemoro Kandang menjadi tempat nongkrong kita. Mungkin Jadi kalau base-nya ya? iya, kalau dulu tuh mungkin malam minggu lah. Malam minggu tuh kita kumpul. Ya sekedar kumpul aja, kumpul. Nah, terus saat itu kan itu belum berdiri juga, AGL kan belum berdiri saat itu. Burung ngono jenenge lah ya. Belum ada nama kan. Ya kita hanya sebatas kumpulan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama kan gitu.
Tapi saat kita nongkrong tuh dulu kan tahu sendiri kan nongkrong tuh bawahnya anak gunung tuh kan pasti tuh identik dengan minuman kan seperti itu kan. Tapi saat kita mendapatkan kabar ada pendaki yang mengalami trouble atau apa itu, kita tuh tergerak gitu loh, tergerak untuk menolong kan gitu, melakukan evakuasi dan sebagainya seperti itu. Dan itu sukarela. Sukarela. Makanya disebut volunteer. Iya, volunteer. Nah, buat teman-teman semua nih, isi ternyata di setiap kaki gunung dan di ujung di pintu masuk jalur itu rata-rata ada teman-teman seperti AGL. Misalnya di Gunung Putri itu ada GPO kan, Iya. di Cibodas ada Montana, Cibodas Montana, di Salabintana ada Pantera, kemudian di Semeru ada Gimbal Alas. Gimbal dan lain-lain. Alas. Mungkin seperti itu AGL juga ya. Betul, lebih tepatnya seperti itu. Mirip-mirip ya sama. Nah dulu tuh karena ini wilayah perhutani kan, kita juga sering bersinergi. Dulu sebelum ada AGL tuh sempat membuat sebuah komunitas lah ini, tapi nggak pernah jadi gitu. Mulai dari Mahendra, dari apa, nggak pernah jadi gitu. Akhirnya pada tahun 97, tapi sebelum 97 tuh kita udah sering sharing lah sama teman-teman bagaimana gini. Tepatnya pada tahun 97 saat itu ada kebakaran besar di sini kan, kita berkontribusi ikut memadamkan lah. Kita bekerja sama dengan perhutani, dengan masyarakat setempat, dengan LMDH kan. Aparat setempat juga. Itu durasinya panjang itu. Aku dan teman-teman tuh saat itu hampir 3 bulan itu tiap hari itu bermain dengan api. Hampir tiap tahun lalu kebakaran. Enggak juga sih Mas Uki. Cuma kasus 97 itu mungkin yang terbesar. Besar, ya? Gitu, iya. Setelah itu terulang di 2015 yang memakan korban itu kan. Oh. Nah pada saat itu akhirnya pihak perhutani itu memberikan lampu hijau gitu loh. Memberikan lampu hijau, kita udah ngobrol kan untuk ya membentuk AGL itu sendiri kan gitu. Terus kita sampaikan ke pihak perhutani khususnya kan. Nah di situ dikasih kayak ya istilahnya disahkan oleh perhutani gitu loh. Nah seperti itu. Diberi izin untuk iya. Dan berada itu di situ. Keberadaannya udah jelas lah. Keberadaannya iya diakui oleh perhutani kan gitu. Mas Bud, kita ganti suasana tempat ngopi. Kemarin tempatnya berkabut ya. Ya, berkabut. Lagi cerah nih. Nah, ngobrol-ngobrol yang lanjut yang kemarin tuh masih seputaran tentang AGL. Setelah keberadaannya kan udah diakui kemarin tuh secara secara mungkin oleh perhutani sudah diketahui bahwa teman-teman AGL udah mulai ngepost di situ. Bahkan sekarang total itu yang ini AGL yang di situ ya. Iya. Yang menerima tamu, yang mengarahkan pendaki, yang segala macamnya membriefing malah teman-teman AGL tuh kayak pagi ini tuh mereka udah bertugas walaupun hari biasa. Nah itu sehari-harinya kita AGL ada yang tiket di situ pasti. Ada tiap hari. Masuk saya tuh penghuni tetap dah. Awalnya dulu sering sendiri, cuma mungkin terus ada beberapa teman yang mengalami stres juga kan. Jadi ikutan gabung, ikutan nemenin kan gitu. Ya seneng juga sih. Ada beberapa teman yang ikut membantu lah. Jadi kalau ada kaitannya dengan evakuasi itu kan ya personil ready lah gitu. Pasti ada yang standby di pos ya? Pasti ada. Sehari-harinya? 24 jam ya. Oh.
Keren. Jadi, nah itu kan mungkin teman-teman pengen tahu nih, ngapain sih teman-teman volunteer ini kok mau-maunya gitu berada di situ di kaki gunung sepi, kayak orang nggak ada kerjaan gitu kan mungkin. Tapi sebetulnya kalau nanti ditilik lagi bukan nggak ada kerjaan, memang kerjaannya sebenarnya kerjaannya banyak, tapi di sini pun bekerja. Nah itu gimana tuh teman-teman menyikapi supaya orang-orang tahu bahwa teman-teman AGL atau volunteer di gunung tuh kenapa sih seneng netep di situ? Seneng bermain di situ maksudnya, seneng Ya, seperti pembicaraan awal tadi bahwasannya gunung itu adalah rumah kedua, jadi rumah kedua. Jadi quote awal saya tuh begitu ya. Iya, merasa ini aja sih, nyaman aja ya, nyaman. Terus di sini juga kita pengen berguna juga terhadap manusia lain gitu. Jadi lebih memanusiakan manusia lah intinya. Ya kita hanya bisa menyumbangkan mungkin tenaga pikiran kan. Kalau untuk rezeki ya nanti mengalir lah. Jadi karena kan tidak semua orang itu kan punya gaji. Tapi setiap orang pasti punya rezeki kan gitu aja. Iya. Nah mungkin poinnya lebih peduli aja lah ya, peduli dengan ikut menjaga, ikut mengawasi perilaku dari orang-orang lain yang kira-kira kurang tepat berperilaku terhadap hutan kita kali ya, terhadap alam lah. Nah itu kan kalau aktivitas pendakian nih yang teman-teman AGL pantau tuh kemarin ngobrol-ngobrol tuh Mas Budi jelasin ada 2 tipe pendaki yang naik Lawu nih, berbeda dengan beberapa gunung kebanyakan gunung lain di Indonesia. Lawu ini sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Ada pendaki ritual itu tadi. Ritual. Nah, ada pendaki. Ini gimana? Coba penjelasannya tuh tentang 2 tipe pendaki yang beda ini. Ya kalau pendaki yang betul-betul mendaki kan mereka lebih lebih tentang menikmati ya, menikmati alam dan sebagainya kan. Cuma kalau yang pendaki ritual tuh lain sih, mereka punya tujuan, maksud dan tujuan tertentu gitu. Entah tujuan mereka juga nggak sama, jadi berbeda-beda gitu, berbeda-beda dalam arti mereka kesini khususnya bulan Suro ya, mungkin bulan Suro itu kan dikatakan puncaknya gitu loh. Iya itu kabarnya lebarannya Gunung Lawu. Iya gitu. Itu pun mereka mempunyai ini yang berbeda-beda juga kan. Ada yang sekedar kayak ziarah ke para leluhur, mendoakan seperti itu. Ada juga yang maksud tujuannya personal, istilahnya tentang sebuah jabatan, pengen naik jabatan, segala urusan dilancarkan. Ada juga, gitu. Bahkan ada yang naik bertujuan untuk memperkaya diri secara instan. Nah, gitu. Ada juga. Tempat-tempatnya sampean ngerti? Tempatnya ya, iya kalau seperti itu biasanya di Pasar Setan. Argo Dalam? Argo Dalam ya itu sebuah pusat gitu. Pusatnya di situ. Lah kalau ini yang saya pernah lihat tuh di media-media
pendakian dari keraton tuh, keraton mana? Keraton tuh ada 2. Ya, kalau sini tuh Keraton Solo, Kasunanan, sama Jogja. Jogja juga ke sini? Jogja ke sini. Enggak, dia enggak cuman ke Merapi? Enggak, dia Jogja juga ke sini. Jogja ke sini. Itu mungkin yang kearifan lokalnya ya, adat Iya. istiadat setempat itu yang perilaku. Itu sampai sekarang ritual-ritual itu Masih berjalan. Nah itu keterlibatan teman-teman AGL dilibatkan juga? Selalu dilibatkan. Meskipun kalau sekarang sih, kalau Keraton Solo mengingat rajanya PP13 mungkin udah tua, udah nggak mampu lagi. Nah itu utusan yang naik. Dan mereka selalu melibatkan kita lah untuk pembackupan seperti itu. Kalau dulu rajanya masih naik, hampir semua AGL itu ikut terlibat. Ada yang bawa barang, ada yang khusus backup ininya, raja dan permaisurinya. Terus kanceng-kanceng seperti itu udah dihandle sama kita semua. Seperti nah itu untuk itunya ya, pendaki-pendaki yang tidak biasanya, yang tidak biasa kita lihat, tapi itu udah terjadi dari dulu kan? Iya, dari dulu. Nah, kalau pendaki-pendaki yang umum, itu kan apalagi zaman sekarang nih, ada terbagi dua lagi tuh. Ada pendaki yang memang petualang tuh dalam arti dia seperti yang dulu-dulu menikmati bawa perlengkapan perbekalan yang komplit gitu untuk beberapa hari pendakian. Terus dengan pendaki-pendaki yang apa istilahnya tektokan ya? Ya sekarang lebih. Nah itu menyikapinya gimana tuh teman-teman AGL membrief mereka bahwa terutama kalau yang untuk tektokan itu kan itu safety prosedurnya gimana tuh Mas? Nah itu mungkin baru beberapa tahun ini ya pendaki TikTok itu mulai rame kan karena pengaruh sosial media kan gitu. Di Lawu ini jadi tujuan itu juga sama mereka? Iya, tujuan TikTokan tujuan juga. TikTok itu pasti gitu. Apalagi beberapa bulan terakhir ini lebih banyak pendaki yang melakukan TikTok gitu. Dengan perlengkapan yang mungkin minim ya, sangat minim gitu. Manajemen mereka juga acak-acakan kan gitu. Terus dari beberapa kejadian akhirnya kita berikan banyak edukasi terus tentang peraturan kan di situ juga di pos kan ada beberapa peraturan yang harus dijalankan kan gitu. Misal kawah start jam berapa, off jam berapa kan gitu. TikTok jam 8 sudah nggak boleh kan gitu. Karena mengingat untuk estimasinya kan juga nanti bakalan kemalaman dengan perlengkapan yang sangat minim. Nah itu yang nantinya akan merepotkan kita juga. Gitu. Ya itu artinya kan antisipasi nih kan teman-teman AGL pasti satu yang sangat tahu tentang seluk-beluk kondisi lintasan, lalu seluk-beluk kondisi poin-poin tempat-tempat bahayanya, sehingga bisa mengantisipasi terhadap si pendaki-pendaki ini apa sih persiapannya gitu kan dikoreksi lagi mungkin ini ya Mas lebih kayak gitu ya. Iya. Karena terus terang aja sih saya sebagai yang mengamati perilaku teman-teman muda yang sering naik gunung dengan memang lagi tren sih, mungkin disebutnya trail running, lari-lari di tempat yang bukan sewajarnya gitu. Nah ini juga ngikutin tren di luar negeri sebetulnya. Cuma kalau menurut saya sih kayak gitu seperti itu kan lebih ke prepare juga, misalnya alat-alat yang
perlengkapan minimalis tapi untuk mengamankan dirinya kan. Iya. Kayak tadi tuh yang dicek pagi-pagi ditanya bawa raincoat kah, karena ini kan musim hujan gitu. Iya, masuk musim hujan juga. Nah, buat itu tadi mungkin sekilas aktivitas teman-teman AGL di sini ya. Iya. Nah, lalu rekrutmennya tuh seperti apa rekrutmen teman-teman AGL yang mau bergabung ke sini? Kayak teman-teman luar yang mau bergabung ke AGL. Ya selama ini kita jarang melakukan open recruitment sebenarnya. Itu dulu pernah sih pada tahun 2005 itu. Itu pun ada berapa 11 orang. Itu pun yang hanya berapa ya? Hanya 2 hanya yang jadi itu. Itu melalui prosedur kayak Diksar seperti itu sih. Terus sampai sekarang pun udah gak kita lakukan gitu. Jadi ya untuk yang mungkin anak-anak muda yang berminat aja mungkin mau mendekat aja mungkin mereka takut gitu dengan mungkin dengan tampang kita, dengan perilaku kita tuh udah jatuh dulu mentalnya. Tapi ada sih saat ini ada beberapa yang mau ikut bergabung gitu. Ya biarkan mereka terseleksi dengan sendirinya, nanti alam yang akan menyeleksi kan gitu. Iya. Iya selalu kita libatkan dalam sebuah kegiatan kan gitu. Gitu aja. Jadi poinnya buat teman-teman yang mau bergabung di AGL ini kan ibaratnya keluarga lah ya. Keluarga. Kalau dia mau bergabung ke dalam keluarga ya harus mengenal dulu keluarganya seperti apa. Kayak tadi dijelasin lihat tampangnya udah serem-serem ya. Jadi sekilas menakutkan gitu. Padahal sih kalau udah bergabung kan asik-asik aja. Iya, jadi kadang orang kan melihat dari sisi luarnya dulu kan gitu. Jadi belum tentu tahu dalamnya kan gitu. Ya. Ya setelah senang dengan keluarganya otomatis menjadi keluarga baru. Jadi jangan dilihat tampangnya nih teman-teman kalau yang mau bergabung di AGL. Bukan AGL aja sih, sebetulnya hampir semua volunteer pendaki gunung tuh stylenya macam-macam. Ada yang rambutnya gondrong, digimbal lah, dianting lah. Memang itu suka-suka sih. Gak ada yang melarang, gak ada yang apa. Tinggal memantas-mantaskan diri aja. Dibilang jarang mandi, ya bukan jarang mandi sih. Karena dingin aja. Tapi yang pasti sering ngopi. Lalu apa ya? Ini kan kalau dalam satu kawasan tuh misalnya di Gunung Gede itu kan Taman Nasional. Nah kalau di sini apa nih Mas? Sini belum masuk Taman Nasional sih. Jadi karena mungkin Lawu sendiri juga untuk mengarah ke situ juga mungkin agak susah juga karena mungkin tentang kearifan lokal masyarakat setempat kan udah terbiasa dengan seperti itu. Jadi agak rumit ya kalau ini masuknya ke kawasannya perhutani sih. Cuma untuk saat ini udah terbagi itu dalam arti ada Tahura yang udah mulai masuk gitu. Tahura itu juga di bawah BKSDA. Tahura itu Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya. Ya. Nah, secara manajemen pendakian itu yang pengelolaan untuk manajemen pendakian itu dulu dipegang perhutani, terus karena mungkin pemerintah kabupaten juga ingin ikut campur, akhirnya sekarang dipegang oleh Dinas Pariwisata. Jadi ada sistem kerjasama dengan perhutani sih. Nggak tahu sistemnya apa, ada kontrak kerja atau gimana. Retribusi sekarang berapa lagi? Untuk retribusi 20.000. 20.000. Itu mau TikTok, mau ke kawah, mau ngecamp 3 hari, 4 hari, ya segitu. Jadi nggak ada penambahan
hitungan per hari lah. Beda dengan Taman Nasional kan, masuk aja udah sekian, terus perharinya masih jauh gitu. banget itunya bedanya. Nah itu teman-teman AGL suka dilibatkan juga oleh pihak manajemen. Kalau untuk registrasi sih kita hanya sekedar membantu sih. Ya artinya dilibatkan lah ya, apa? Dilibatkan. Persilahkan lah. Cuma ya udah kita mungkin saat petugas belum datang kita yang handle kan gitu. Kita yang handle. Jadi saling percaya aja kan gitu. Jadi nggak ada sebuah krisis kepercayaan. Jadi percayalah. Nanti kalau petugas datang ya udah kita kasih, kita serahkan ke mereka kan. Ya artinya tetap teman-teman AGL ini nggak dicuekin lah istilahnya, harus dilibatkan. Malah saya lihat lebih apa ya, lebih petugas dari yang petugas itu sendiri. Maksudnya tuh kemarin begitu malam minggu kan memang minggu paginya rata-rata banyak yang mau naik dini hari. Ya. Justru saat itu saya lihat petugas belum ada tuh. Belum ada. Nah itu kan teman-teman AGL kayaknya yang piket di situ. Yang handle kita kan. Kalau mereka kan bertugas sesuai jam kerja kan. Mulai jam 8 sampai jam 4 lah. Ya selebihnya itu ya kita semua yang handle. Entah sampai malam hari, pendaki turun, laporan. Atau mungkin ada laporan pendaki mengalami incident. Itu kita semua yang. Nah ini kan terkait itu juga nih keingintahuan saya nih tentang, karena kan yang lebih gercep ini atau gerak cepat ini kan teman-teman volunteer. Itu misalnya pengalaman selama ini kalau ada trouble pendaki di gunung, di lintasan itu actionnya seperti apa, lalu keterlibatan si manajemen ini, si dinas pariwisata ini, apa sinerginya bagaimana dengan teman-teman volunteer? Ya kalau mungkin petugas dinas itu pada awal-awal kan mereka juga awam ya dengan dunia pendakian kan. Tapi dengan mungkin dengan seringnya bergabung dengan kita, mereka jadi ini ya, jadi teredukasi mungkin ya. Ketika mungkin ada insiden gitu, selalu kita libatkan juga. Gitu. Nah dari situ mungkin mereka ada 2 personil itu karena selalu kita libatkan, mereka mungkin jadi sedikit belajar sedikit kan. Bagaimana cara istilahnya menangani ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau kesimpulan saya malah kebalik tuh gini, harusnya kan mereka yang mau mengatur pengelolaan pendakian ini kan yang lebih ngerti gitu. Maksud saya lebih ngerti itu satu, menata jalurnya, kemudian sampai ke safety prosedur tadi tuh, prosedur keamanannya kalau terjadi insiden, kecelakaan terhadap pengunjung. Itu kan, ini pendapat saya ya, harusnya sebelum mereka mengelola ini kan harusnya lebih tahu kenapa jadi belajar ke AGL. Harusnya seperti itu. Mungkin karena kita juga sudah lama di sini. Meskipun mungkin kedepannya siapa lagi yang akan mengelola, entah nanti diambil investor apa-apa. Jadi kita udah berada di sini untuk semua hal lah. Istilahnya ada kaitannya dengan pendaki khususnya kan. Iya, kayak di Merbabu tuh, di Gede Pangrango juga dulu tuh volunteer banyak sekali membantu petugas saat pengecekan perlengkapan, terus membriefing pendaki.
Itu rata-rata seperti itu ya, keberadaan kita tuh teman-teman di kaki gunung, terutama di pintu masuk jalur pendakian. Karena pemikiran saya dari beberapa pengamatan teman-teman ini, ternyata memang volunteer kaki gunung itu sudah lebih dulu tahu sih tentang apa yang dia lakukan di situ, terkait dengan aktivitas pendakian, karena memang sebelum nongkrong di situ otomatis suka mendaki juga kan. Iya, kita udah berkecimpung di situ kan. Jadi mungkin karena ya awalnya kan kita cuma sekedar hobi dulu kan, hobi naik gunung. Ketemulah sama teman-teman di sini kan. Akhirnya pemikiran keluar kan, karena kita mungkin satu visi satu misi di jalur yang sama. Akhirnya ya itu semakin kesini kan ya terbentuklah sebuah organisasi kan, di bidang khususnya kemanusiaan. Iya, relawan. Volunteer itu kan sukarela. Nah, terkait dengan itu tuh Mas, apa namanya, kita kan namanya sukarela, ya nggak sukarela banget. Pasti kan biasanya sukarela tuh kan hatinya. Tapi secara finansial tuh untuk tetap menghidupkan suasana organisasi atau kinerja keberadaan organisasi itu kan harus ada ininya juga. Harus ada tunjangan finansial gitu. Nah itu gimana tuh gerasak gerusuk cari untuk AGL atau volunteer tetap hidup, tetap survive? Ya emang kalau pada masa-masa dulu tuh emang kita juga sangat susah juga ya untuk sebuah organisasi yang harus mempunyai sebuah kas anggaran untuk operasional kan gitu. Ya kalau dulu kita sering ini sih, sering swadaya sendiri, patungan. Bahkan setiap ada rapat gitu kita selalu bawa beras satu cangkir kecil, mie 2 1 orang, jadi untuk dikumpulin untuk sekedar operasional kita sendiri kan gitu. Tapi semakin kesini semakin semakin ya ada lah. Dalam arti Cemoro Kandang itu kan kita juga karena udah berhubung lama di sini, kita mendapatkan beberapa masukan lah gitu. Nah, untuk operasional kita. Untuk penunjang operasional. Penunjang operasional lah itu kita manage dengan sebaik-baiknya lah. Jadi semisal ada pendaki yang mengalami insiden pun, khususnya di sini nggak ada kayak penarikan biaya, kita enggak. Betul-betul ya udah kita kerjakan dengan seikhlasnya gitu. Bahkan pernah ada sih pihak keluarga korban itu menyodorkan beberapa lembaran uang itu selalu kita tolak gitu. Iya, itu aja. Jadi kita betul-betul melakukan itu dengan sukarela, dengan ikhlas. Jadi tanpa ada tendensi apapun, itu aja. Ya memang itu hal yang sewajarnya gitu kalau ke pihak keluarga korban, kalau ada kecelakaan, dia aja udah susah, ngapain kita susahin lagi. Nah, terkait dari itu nih, pernah nggak sih teman-teman AGL nih ngobrol dengan pihak pengelola, ya khususnya pihak Dinas Pariwisata yang mengelola ini gitu, untuk saving budget rescue gitu, budget untuk kalau terjadi kecelakaan ini, itu pernah dibicarakan? Enggak sih. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu kita masih mampu. Iya. Kita masih mampu untuk menghandle. Saya sebagai relawan juga pasti akan berpikir begitu. Cuma kan enakan mereka gitu. Ini kita ngomong ceplas-ceplos aja ya. Ini sih saya gitu ya, yang dari pihak luar melihat ini. Maksudnya sing nyambut gawe atau yang kerja gedebak-gedebuk ini teman-teman volunteer, tapi masa iya nggak dianggarkan ya, tapi mudah-mudahan sih kalau memang belum pernah dibicarakan ya mudah-mudahan sadar lah bahwa jangan
mengeruk hasilnya aja, tapi ada sesuatu ya, terutama tadi itu hal-hal yang penting tadi kalau ada satu itu kali Mas ya. Belum lagi ini perhatian tentang fasilitas di jalur pendakian itu sendiri. Fasilitas tuh di sini ya dulu sewaktu sama perhutani itu kita juga punya kontribusi besar kan gitu. Mungkin tentang sebuah inilah pos-pos itu kan. Pos-pos itu ada beberapa yang sumbangsi dari beberapa tamu yang kita bawa gitu. Akhirnya mereka mungkin tergerak untuk memberikan bantuan untuk untuk memperbaiki tiap pos itu ya, biar layak. Gitu. Ya harusnya kalau pihak dinas pariwisata, pihak pengelola ya bukan memberi bantuan, memang tugas mereka membuat kenyamanan pengunjung kan. Ini mungkin kritik ya Mas. Jadi lalu satu lagi mungkin sampah tuh, terkait sampah. Ini kan banyak yang pendaki juga, ada yang teredukasi, bahkan tapi kalau sekarang nih saya lihat mungkin kalau presentasinya yang teredukasi itu mungkin 20-30%. Yang pendaki sembarangan itu yang selebihnya tuh. Nah itu antisipasi dari teman-teman volunteer untuk perihal kebersihan jalur atau kebersihan gunung ini itu gimana? Ya untuk saat ini kita paling hanya bisa memberikan edukasi sih ya, edukasi mungkin per pos tuh kita kasih tulisan peringatan lah, intinya seperti itulah. Tapi ya namanya pendaki kan juga nggak semuanya peduli kan. Ya. Mungkin dari 100 itu masih ada satu yang peduli gitu aja. Semisal dari 100 pendaki yang 99 membuang sampah, tapi masih ada satu yang peduli. Mereka mengutin sampah. Entah sekenanya aja dibawa turun. Itu udah sebenarnya udah mengurangi juga sih. Iya, tapi kalau presentasinya 1:99 ya satu yang mengut 99 yang buang ya orang kotak gitu, enggak. Iya. Dan itu pun kita mungkin secara berkala kita juga selalu melakukan pengecekan kan gitu. Daripada ngapain nih di pos cuma nggak ada kegiatan, ya ada jalan-jalan. Oh, sih ada kegiatan rutin atau yang nggak rutin, semacam opsi gitu, opsi jalur. Iya, opsi itu selalu kita lakukan gitu. Apalagi mungkin habis terjadi cuaca buruk lah, angin dan sebagainya, itu pasti kita selalu opsi kita naik. Pengecekan. Kan di situ banyak pohon-pohon yang tumbang menghalangi jalur, ya longsor. Itu kita bersihkan. Sampah-sampah kita kondisikan lah. Seperti itu. Kalau mungkin volume sampah terlalu besar ya, nggak ada jalan lain selain kita bakar di tempat, kita tungguin. Terus setelah semuanya selesai kita timbun. Karena terkait itu tuh banyak kritik tuh dari netizen, dari komentar-komentar, dari medsos tuh hanya mengkritik pendakinya. Kritiknya tuh kadang begini, poinnya? Katanya pencinta alam, tapi kok nyampah. Jadi dulu memang mungkin ya, tapi perilaku sekarang nih kok kayaknya saya sih bisa ngomong belum tentu, bahkan pendaki gunung itu bukan pencinta alam yang nggak nyampah. Mereka tuh perilakunya udah berubah. Bukan orang dulu, perilaku dulu yang berubah ya, tapi generasinya. Iya. Ya kembali ke manusianya sendiri sih ya. Semuanya kembali ke kita kan, tiap personal itu kan. Iya. Jadi poinnya jangan mengkritik pendakinya lah. Pendaki ini kan pengunjung, jadi harusnya ada dua belah pihak. Satu, si pendaki mungkin menjaga kebersihan atau dengan tidak membuang sampah sembarangan, membawa sampahnya kembali. Tapi yang lebih harus intensif sih pengelolaannya kali ya. Lebih harus perhatian, karena ya misalnya kita ginilah, saya masuk ke Taman Mini atau Monas atau Taman Ria atau Ancol gitu kan, itu kan satu tempat yang dikelola.
termasuk kan kebersihannya. Jadi gunung pun setelah dia menetapkan ini dikelola, ditarik retribusi kan, kadang-kadang ada pendaki yang nyeleneh juga. Maksudnya nyeleneh tuh, kan gue udah bayar. Nah, mudah-mudahan sih kedua belah pihak itu ini ya Mas, saling menyadari ya. Iya. Si pendakinya yang menjaga tidak membuang sampah di situ, tapi si pengelolanya juga tetap menjaga arealnya supaya tetap enak, nyaman untuk dikunjungi kan. Karena sampah itu meskipun memang sesuatu yang sangat kompleks kan gitu. Jadi kadang pendaki nggak menyadari bahwa sampah itu akan berdampak meluas gitu kan. Berdampak terhadap sebuah ekosistem juga kan. Iya. Perilaku binatang. Iya, perilaku binatang nanti melihat sampah itu kayak melihat sesuatu yang asing tuh. Dia akan penasaran, mungkin dia memakannya. Nah, itu menjadikan masalah juga. Ya, kayak di Cikuray. Nah, itu. Ada bagas, itu kan karena perilaku pendaki yang Iya. Terus selain itu juga bisa berdampak mengakibatkan kebakaran hutan. Iya. Nah, gitu. Mungkin dari botol yang masih ada airnya, terus kena cahaya matahari, akhirnya memantulkan. Itu bisa saja mengakibatkan kaleng gas yang masih ada gasnya. Ya, itu. Banyak hal-hal yang bisa berakibat negatif ya. Iya, negatif. Lalu kan poinnya tuh awalnya kita naik gunung kan untuk melihat satu yang indah. Jadi kalau banyak sampah ya jadi nggak indah ini. Terus jadi berkurang juga terhadap lingkungan juga kan. Sebenarnya untuk pembakaran, penimbunan itu juga nggak bagus buat lingkungan juga, mengakibatkan dampak mungkin terhadap sumber airnya, polusinya kan gitu. Iya, itu juga macam-macam dampaknya. Jadi kayak perilaku tempo hari itu ada yang viral, dia buang air kecil di botol, ya, itu terus banyak. Buang air kecil di aliran air. Jadi memang kayak belum bisa membuat mindset bahwa gunung ini sebagai toren, aliran sungai itu sebagai pipa-pipanya tuh belum bisa. Jadi kita mungkin belum berpikir ke arah situ sih. Ya semoga aja kalau didengerin. Kalau air kencing di botol tuh wah menjelima. Susah. Kita mau buang juga jijik kan. Kita mau bawa berat. Terus kita mau buang jijik itu ya itu kasusnya tuh ada dua kemungkinan kalau seperti itu kan. Jadi saya pernah langsung ketemu sama pendaki seperti itu di saat aku tuh bersihin pos 3 itu kan. Itu ada satu tenda itu sempetnya mau membuang itu. Langsung tak ingetin, dibawa turun kembali. Kalau nggak mau tak suruh minum kamu. Jadi itu betul-betul. Jadi ada dua kemungkinan tuh, kondisi malam hari, males, dia berada di tenda. Ya satu itu faktor mungkin takut, mau keluar takut. Nah, namanya di hutan kan gelap lah. Mungkin, takut seperti itu akhirnya mereka memutuskan untuk di botol aja lah. Lebih simpel kan gitu. Ya seperti itu. Tapi males sih, lebih ke males kalau menurut saya. Ya. Oke lah kalau ketakutan begitu dia taruh di botol tuh. Iya siangnya dibuang. Iya, siang dibuang atau mungkin bisa dibawa turun kan. Nanti paginya kan mereka hanya buang sembarangan aja. Ngawur. Oh. Nah itu mungkin udah banyak yang kita obrolin. Jadi buat teman-teman yang nonton bahwa sebetulnya kita berada di kaki gunung itu bukan manusia-manusia yang gak ada kerjaan, tapi justru kita manusia yang banyak kerjaan. Kerja itu bukan cuman menghasilkan sesuatu, tapi menjaga sesuatu, menjaga alam ini untuk tetap lestari, untuk tetap terlindungi. Bayangkan kalau ada 1-2 pohon ditebang oleh pihak lain, nah kita sebagai teman-teman yang nongkrong di sini kan pasti tergerak untuk melarang, tergerak untuk mempertanyakan gitu, apa sih? Mungkin itu ya Mas.
ada penutup mungkin Apa ya? himbauan gitu sebagai penjaga gerbang Cemoro Kandang. Monggo. Ya himbauannya untuk mungkin pendaki-pendaki pemula ya. Ya tolong untuk kerjasamanya gitu aja lah. Untuk terkait sampah itu kan intinya kembali ke masing-masing personal gitu. Kalau dari masing-masing personal peduli dengan apa yang mereka bawa, itu semuanya akan baik-baik saja gitu. Seperti itulah mungkin. Ya, berarti harus pendaki-pendaki yang mau memulai aktivitasnya sebaiknya banyak-banyak dulu cari referensi, banyak-banyak dulu belajar supaya berangkat ke gunung ini tetap menjaga kebersihan dan tidak merepotkan orang banyak dengan menjaga stamina fisik dan lain-lain. Nah, kembali lagi poin kita di sini untuk menjaga turut sumbangsih menjaga alam ini karena kita sadar bahwa alam bukan warisan dari nenek moyang, tapi ini untuk kita tinggalkan ke anak cucu kita nanti. Itu aja obrolan kita dengan Mas Budi dari lereng Lawu. Sampai jumpa lagi dengan narasumber-narasumber lain di tempat-tempat lain dengan kompetensi yang lain. Matur nuwun Mas Budi. Siap.